Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini adalah tentang pembelahan sel terdiri dari amitosis, mitosis, dan meiosis. Reproduksi sel atau pembelahan sel terbagi menjadi dua. Yang pertama pembelahan secara langsung atau disebut amitosis. Yang kedua ada pembelahan tidak langsung atau mitosis dan meiosis. Yang pertama amitosis adalah pembelahan secara langsung tanpa melalui tahap-tahap pembelahan, melakukan pembelahan biner dari satu sel menjadi dua sel, dari 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, dan seterusnya. Terjadi pada organisme prokariotik atau organisme yang tidak memiliki membran inti sel. Contohnya bakteri dan ganggang biru atau cyanophyta. Mekanisme amitosis jika dilihat dari gambarnya, tahap pertama yaitu kromosom bakteri menempel pada membran plasma. Kemudian kromosom berduplikasi atau mengganda. Yang kedua, protein FTSZ atau filamenting temperature sensitive mutan Z berpindah ke bagian tengah sel dan membentuk cincin. Lalu yang ketiga, membran plasma melekuk ke dalam membagi sel menjadi dua bagian. Dan yang terakhir, terbentuk dinding sel baru di antara sel-sel anak sehingga menjadi dua bagian sel yang sama dengan induknya. Pembelahan kedua adalah pembelahan mitosis. Adalah pembelahan tidak langsung, pembelahan yang melalui tahap-tahap pembelahan. Terjadi pada sel tubuh atau sel somatis, merupakan bagian dari siklus sel dan menghasilkan dua sel anak yang mempunyai jumlah kromosom sama dengan jumlah kromosom induknya. Jadi jika selnya 2N atau diploid, maka dua sel anak juga akan diploid. Dan jika selnya N atau haploid, berarti nanti dua sel anaknya juga ikut haploid. Siklus sel, silakan dilihat gambarnya. Ada dua, yaitu interfase dan mitosis. Interfase itu fase persiapan pembelahan sel dan mitosis tahap-tahap pembelahan. Pada fase interfase merupakan fase persiapan pembelahan, fase istirahat, merupakan fase terlama dalam siklus sel. Terdiri dari 3 tahap. Tahap pertama, fase G1 atau gap growth 1, fase pertumbuhan primer. Yang kedua, fase S, sintesis DNA atau fase replikasi DNA. Yang ketiga, fase G2 atau gap growth 2, fase pertumbuhan sekunder. Fase pertumbuhan sekunder ini fase di mana terbentuknya organel-organel sel. Setelah dari fase interfase masuk ke fase yang kedua, yaitu fase mitosis. Mitosis itu terdiri dari 4 fase, bisa disingkat untuk mengingatnya promeate. Pro-nya adalah profase, metafase, anafase, dan telofase. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, tahap profase. Jika dilihat di gambar, tahap profase ini adalah fase paling lama di mitosis. Terjadi perubahan kromatin. Kromatin itu adalah benang-benang tipis. Kemudian kromatin menebal menjadi kromosom dan menduplikasi menjadi kromatid atau lengan kromosom. Lalu nukleolus atau anak inti mulai menghilang dan terbentuk benang-benang spindle dari kedua sentromer yang saling berjauhan. Tahap kedua, dilihat juga gambarnya, ada metafase. Meta itu artinya tengah. Jadi kromosom bergerak dan berjajar di tengah sel atau bidang ekuatorialnya. Tahap ketiga ada anafase. Masing-masing kromosom bergerak menuju ke arah kutub yang berlawanan. Dan tahap terakhir ada telofase. Terbentuk kembali nukleolus, terbentuk kembali kromatin atau benang tipis, membran inti terbentuk kembali,
Terjadi dua tahapan yaitu karyokinesis dan sitokinesis, di mana karyokinesis adalah pembagian inti sel dan sitokinesis adalah pembagian sitoplasma, diikuti dengan pembentukan sekat sehingga menjadi dua sel anak. Pembelahan ketiga adalah pembelahan meiosis, adalah pembelahan reduksi atau pengurangan. Tujuan pembelahan meiosis adalah mempertahankan jumlah kromosom individu dari generasi ke generasi agar tetap sama. Terjadi pada sel gonad atau sel kelamin, nama lainnya adalah sel gonosom, menghasilkan 4 sel anak yang jumlah kromosomnya setengah dari jumlah kromosom induknya. Terdiri dari 2 tahap, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Tahap meiosis, induk 2N atau diploid akan mengalami meiosis yang pertama, yaitu pembelahan reduksi atau pembelahan diskon 50%. Jadi kalau induknya 2N, maka akan menghasilkan 2 sel anak yang haploid atau N. Selanjutnya, sel haploid atau N ini akan mengalami meiosis yang kedua, yaitu mitosis haploid. Artinya, induk yang N akan menghasilkan 2 sel yang haploid juga. Jadi, masing-masing menghasilkan sel haploid atau N. Induk 2N, diploid, akan menghasilkan 4 sel anak yang N juga atau haploid. Meiosis 1 adalah pemisahan kromosom homolog, sedangkan meiosis 2 adalah pemisahan kromatid sister atau kromatid bersaudara. Nah, yang pertama, meiosis 1. Meiosis 1 itu sebelum meiosis 1 terjadi proses interfase dulu. Ada tahap-tahapnya, ada profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Pada profase 1, fase paling lama di meiosis terdiri dari 5 fase, yaitu leptoten atau penggandaan kromosom, di mana pengubahan kromosom menjadi kromatid yang mempunyai lengan 4. Yang kedua, zigoten, pembentukan bivalen atau sinapsis. Ketiga, pakiten, terbentuk tetrat pindah silang atau crossing over dimulai. Diploten, terbentuk kiasma atau kromosom homolog saling bersilangan atau pindah silang. Diakinesis, nukleolus menghilang, terbentuk benang-benang spindle, persiapan metafase 1. Bisa disingkat untuk mengingatnya, Lebzipadidia. Tahap yang kedua adalah metafase 1, di mana kromosom tetrat bergerak di bidang ekuator atau kromosom berkumpul di tengah. Cirinya terdapat kromosom 4 lengan berdampingan. Jadi karena ada 2 kromosom, sehingga terdapat 8 lengan yang berada di bidang ekuator. Ketiga, anafase 1, kromatid ditarik ke kutub pembelahan. Cirinya lengan kromosomnya 4. Dan yang terakhir di tahap meiosis 1 adalah telofase 1, yaitu kromosom homolog berada di kedua kutub. Setiap kutub sudah memiliki 1 sel kromosom haploid. Hasil pembelahan meiosis 1 adalah 2 sel anak yang haploid. Kromosom tersebut terdiri dari sepasang kromatid atau lengan masih 4. Dan di telofase 1 juga terjadi sitokinesis dan karyokinesis juga. Setelah ke telofase 1 baru masuk ke tahap kedua meiosis, yaitu meiosis 2, tahap pemisahan kromatid saudara dari kromosom haploid. Ada profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2 tahapnya. Yang pertama, profase 2, jika dilihat di gambar, gelendong pembelahan mulai terbentuk. Kromatid saudara masih melekat pada sentromer.
Metafase 2, kromosom berjajar di bidang ekuatorial dan terlihat satu jajar, satu baris. Cirinya jumlah lengannya 4 berada di tengah, sama seperti proses metafase mitosis. Tahap ketiga, anafase 2, kromosom ditarik ke kutub pembelahan. Cirinya kromosom sudah berlengan 2. Dan yang terakhir ada telofase 2, kromosom telah sampai di kedua kutub berlawanan, terbentuk nukleolus dan membran inti pada kutub sel yang berlawanan. Telofase 2 terbentuk sitokinesis, dihasilkan 4 sel anak yang kromosomnya haploid. Mungkin segitu saja untuk materi hari ini. Silakan diulang lagi, disimak lagi, dibaca lagi, dan sambil melihat gambarnya agar lebih dipahami. Segitu saja materi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.